Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 12 yang beranggotakan Muhammad Alfian Syahruddin, Nur Aini Latifah Fitriana, Aini Nur Indah Liasari. Akan menjelaskan Pancasila sebagai pemecah permasalahan aktual. Peran Pancasila dalam mengatasi SARA. SARA adalah berbagai pandangan dan tindakan yang didasarkan pada sentimen identitas yang menyangkut keturunan, agama, kebangsaan, atau kesukuan dan golongan. SARA digolongkan menjadi 3 kategori. Pertama, kategori individual, merupakan tindakan SARA yang dilakukan oleh individu atau kelompok. Kedua, kategori institusional, merupakan tindakan SARA yang dilakukan oleh suatu institusi. Yang ketiga, kategori kultural, merupakan penyebaran mitos, tradisi, dan ide-ide diskriminatif melalui struktur budaya masyarakat. Dengan adanya konflik SARA ini, kita tidak hanya bisa menyalahkan orang-orang yang berkonflik saja, tetapi juga peran pemerintah sangat penting untuk menyelesaikan permasalahan atau konflik tersebut. Jika kita lihat dari dasar negara kita pada Pancasila sila ketiga, Persatuan Indonesia, mengajak semua masyarakat Indonesia untuk bersatu, menjaga perdamaian antar individu maupun kelompok, mendukung satu sama lain untuk kebaikan bersama, membentuk tujuan bersama yang nantinya bisa kita wujudkan dalam tindakan toleransi kepada semua golongan. Peran Pancasila dalam mengatasi HAM, hak asasi manusia atau disingkat HAM dalam bahasa Inggris, Human Rights, bahasa Prancis, Droits de l'homme, adalah sebuah konsep hukum dan normatif yang menyatakan bahwa manusia memiliki hak yang melekat pada dirinya karena ia adalah seorang manusia. HAM dalam Pancasila sesungguhnya telah dirumuskan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang kemudian diperinci di dalam batang tubuhnya merupakan hukum dasar, hukum yang konstitusional dan fundamental bagi negara Republik Indonesia. Negara Indonesia adalah negara hukum yang selalu menjunjung tinggi keadilan dan juga kepastian hukum bagi seluruh masyarakatnya. Hukum diciptakan untuk mengendalikan dan menertibkan masyarakat, serta agar masing-masing subjek hukum dapat menjalankan kewajibannya dengan baik dan mendapatkan haknya. Penegakan hukum yaitu proses yang dilakukan agar tegak dan berfungsinya norma-norma hukum dalam kenyataan sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Pada tanggal 6 November tahun 2000, DPR mengesahkan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000. Undang-undang ini menjadi dasar adanya pengadilan hak asasi manusia yang berwenang mengadili dan membuat pelaku hubungannya hak asasi manusia berupa apa sih Mbak? Bawahnya mengadili para pelaku pelanggaran hak asasi manusia berat. Peran Pancasila dalam krisis ekonomi. Tahun 1998 menjadi saksi bagi tragedi perekonomian bangsa. Keadaannya berlangsung sangat tragis dan tercatat sebagai periode paling suram dalam sejarah perekonomian Indonesia. Mungkin akan selalu diingat sebagaimana kita selalu mengingat Dark Tuesday yang menjadi awal resesi ekonomi dunia tanggal 29
Oktober 1929. Efek bola salju. Faktor yang mempercepat efek bola salju krisis moneter adalah rontoknya kepercayaan pasar dan masyarakat, ditambah kondisi kesehatan Presiden Soeharto saat memasuki tahun 1998 yang kian memburuk, sehingga melahirkan ketidakpastian terkait suksesi kepemimpinan nasional. Yang tak kalah penting adalah sikap pelin-pelan pemerintah dalam pengambilan kebijakan. Kondisi tersebut berkelindan dan dengan besarnya utang luar negeri yang segera jatuh tempo. Krisis yang membuka bobroknya kerapuan fundamental ekonomi ini dengan cepat merambah ke semua sektor. Anomali. Kondisi anomali dan membuat instrumen moneter tak mampu bekerja untuk menstabilkan rupiah dan perekonomian. Sementara itu, di sisi lain, sektor fiskal yang diharapkan bisa menjadi penggerak ekonomi juga dalam tekanan akibat sudut penerimaan situasi yang terus memburuk dengan cepat membuat pemerintah seperti kehilangan arah dan orientasi dalam menangani krisis. Kegagalan ekonomi ini disebabkan antara lain oleh tidak diterapkannya prinsip-prinsip ekonomi dalam kelembagaan, ketidakmerataan ekonomi, dan lain-lain, yang juga dipicu dengan maraknya praktek monopoli, kolusi, korupsi, dan nepotisme oleh para penyelenggara negara sistem ekonomi Indonesia. Pikiran yang digali dari nilai Pancasila, yaitu nilai ketuhanan. Setiap warga negara diberikan kebebasan untuk beribadah sesuai dengan keyakinan masing-masing, tanpa mendapat paksaan dari pihak manapun. Nilai kemanusiaan, seluruh manusia diperlakukan sesuai dengan harkat dan martabatnya selaku makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa yang sama derajatnya, sama hak dan kewajibannya, dan tanpa membedakan agama, suku, ras, dan golongan. Nilai persatuan, setiap rakyat Indonesia memiliki kewajiban untuk bekerja sama dan rela berkorban untuk kepentingan tanah air tercinta. Nilai kerakyatan, kedaulatan berada di tangan rakyat, sebab demokrasi berasal dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Nilai kerakyatan ini juga memuat pentingnya musyawarah untuk mencapai mufakat serta gotong royong. Nilai keadilan, masyarakat Indonesia berhak mendapat kesamaan kesejahteraan karena hal ini merupakan tujuan bangsa Indonesia, yaitu untuk menyejahterakan seluruh rakyatnya. Terima kasih. Bagi kami saya ucapkan Gue surung tuh. Burung. Sek. Sebuah kamu dulu.